Siapa yang menyangka seorang Francesco di masa remaja adalah remaja putri yang ia sebut nakal. Tidak bisa diam, aktif mengikuti banyak kegiatan sekolah. Ia tidak mau jadi kutu buku. Memang ketika saya duduk di kelas 2, bahasa Belanda saya jelek. Saya dapat angka 3. Lalu suster yang mengasuh saya di asrama mengatakan, kamu tidak bisa meneruskan, kamu harus turun. Oh, nggak naik kelas maksudnya? Ya, turun kelas. Saya mengatakan, saya pikir kok kamu yang mengatakan, direktris saya tidak mengatakan apa-apa. Diam saja, kok kamu mengatakan itu? Saya pikir, enggak, saya tidak mau. Karena direktris saya tidak mengatakan itu. Lalu saya belajar. Satu bulan kedua saya dapat 6. Lalu saya perlihatkan kepada susternya, nih. Jadi saya tidak usah turun ya sekarang. Jadi saya naik nomor 2. Ya, jadi ranking 2. Karena yang lainnya bagus, hanya itunya yang jelek. Nah, dari situ saya mulai memikirkan kalau saya mau naik, saya mau ranking 2, saya bisa lakukan ini. Saya tidak mau ranking 1. Kalau ranking 1 nanti saya menjadi kutu buku. Daripada kutu buku saya bisa melakukan semuanya yang lain daripada membaca buku. Jadi saya ikut dengan paduan suara, saya ikut dengan voli, saya ikut dengan kegiatan ekstrakurikuler, macam-macam. Ada perpustakaan, ada juga tondel, ya sandiwara, main sandiwara segala. Nah itu bagi saya itu, jadi saya menyenangkan banget daripada hanya baca saja. Dan saya usahakan tiap kali naik ranking 2. Dan saya lakukan itu. Itukah yang menjadi dasar suster mendidik putri-putri Santa Ursula? Ya, jadi, bahwa pintar saja tidak cukup, jangan jadi kutu buku, tetapi juga harus aktif. Ya, itu. Suster, saya ingat waktu itu suster menceritakan pada saya, karena tadi suster juga sudah sempat singgung, hari libur nggak bisa pulang ke rumah orang tua karena nggak punya uang dan harus menghemat. Mau nonton sama teman-teman sebaya suster waktu itu di asrama, tapi nggak ada yang berani ngomong. Takut dengan suster-suster Belanda. Waktu itu hanya suster yang berani ngomong sama suster Belanda untuk bilang, saya mau nonton. Kelas mau datang ke Santa Ursula perkenalan dengan suster Belanda juga, suster mengatakan bahwa saya tidak mau nonton film layar tancap ini, saya capek, saya mau keluar. Dan kata suster Belanda itu, keinginanmu di belakang pintu, yang artinya tidak bisa. Kenapa suster begitu berani? Padahal suster-suster Belanda itu begitu galak. Ya, apa sebenarnya? Ya itu terus terang saja itu integritas ya. Jujur aja. Jujur kan. Ya, jadi kalau saya tidak mengerti, dulu saya tidak mengerti mengenai 100% Katolik, ya saya tanya kan, apa itu 100% Katolik? Dia sendiri tidak tahu apa 100% Katolik. Yang dimaksud Belandanya ini ya? Iya, yang dimaksud oleh ayah saya kan dia tidak mengerti. Maka itu dia mengatakan, tanya kepada Yesus nanti. Kalau waktunya komuni pertama. Ya itu. Kan susternya juga tidak tahu semuanya. Jadi suster yang mengatakan kalau memang kita punya satu pikiran tertentu, ya katakan saja dan berani. Dan jujur. Ya itu kadang-kadang mereka tidak, orang Jawa kadang-kadang tidak mau. Ya kan kita harus poles, pakai macam-macam supaya lebih bagus. Alah, saya make it easy, just it. Itu saja sudah. Dan bagaimana suster itu jujur, berani saja mengatakan apa yang kita pikirkan, ya masalah tidak diizinkan ya sudah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu, tapi dia tahu bahwa kami ingin pergi. Tapi kalau dia mengatakan, ya persisnya apa? Nah, kita harus bisa mengatakan alasan-alasan. Kadang-kadang orang ditanya itu persisnya apa? Nggak tahu. Nah ini, nah, itu lucu. Jadi kalau kamu minta, ya kamu harus tahu alasannya apa. Mengapa itu diperlukan. Nah, misalnya saja, di sini juga kadang-kadang ada film yang guru harus lihat. Ya saya mengatakan coba beberapa orang lihat dulu, bener nggak? Karena saya nggak bisa lihat karena terlalu jauh. Kamu lihat,
Lalu kamu bilang, patut nggak ditonton oleh yang lain? Kalau patut silahkan pergi semuanya. Kenapa tidak? Gitu. Tidak memiliki latar belakang keluarga Katolik, tapi Fransisco muda tergerak untuk jadi Katolik. Sang ayah hanya berpesan, mau jadi Katolik ya harus 100%. Nah dari situ saya mulai, saya belajar apa sih itu agama Katolik ya. Lalu saya belajar, sudah 1 tahun saya duduk di kelas 3. Susternya bilang, sudah cukup. Sekarang bagaimana, kamu mau dipermandikan atau tidak? Waduh, saya mengatakan, kok sekarang lagi permandian lagi. Jadi saya kali ini tulis surat kepada ayah saya. Ayah saya balas, kamu boleh dipermandikan asal kamu menjadi 100% Katolik. Nah, saya nggak ngerti apa itu 100% Katolik. Ya sudah, saya bilang sama susternya, saya harus menjadi 100% Katolik. Bagaimana suster? Saya juga tidak tahu dia mengatakan apa yang ayahmu maksudkan. Tapi tanya kepada Yesus nanti pada komuni yang pertama. Minta kepada dia supaya kamu menjadi 100% Katolik. Lalu saya minta, ya sudah jalan terus. Dan hidup terus berjalan. Hatinya tergerak ingin jadi biarawati Katolik. Tapi ada risiko pahit yang harus ia jalani. Sudah itu di kelas 2 SMA kita retret. Retretnya di Sukabumi. Sukabumi waktu itu belum dipakai. Itu baru pertama kali dipakai oleh kelompok kami. Retret. Nah itu bicara mengenai panggilan. Nah pastornya bicara mengenai panggilan. Ya lalu saya mengatakan panggilan itu apa ya? Tadinya saya hanya mau menjadi dokter. Nah panggilan dibicarakan. Lalu saya tanya kepada pastornya, pastor, kan saya tahu saya itu nakal sekali, saya suka macem-macem ya di kelas itu supaya kelasnya sedikit bergerak gitu. Nah, lalu bagaimana? Masa saya bisa jadi suster? Saya mengatakan, why not, kata dia, ya dalam bahasa Inggris. Nah, why not lah, itu yang why not itu menjadi pemikiran saya. Sesudahnya saya pikir, kenapa ya tidak bisa ya? Bisa saja ya, saya mengatakan. Lalu itu kebodohan saya ketika saya naik ke kelas 3, pulang, libur besar, saya bilang kepada orang tua saya tidak Katolik kan. Saya mengatakan saya mau jadi suster daripada jadi dokter. Wah itu bom yang besar sekali. Dan dia mengatakan, ya jadi dia merasa, ya sudah kamu bukan anak saya lagi. Gitu loh. Karena dia tidak memahami tentu saja. Lalu saya merasa, ya bodoh ya saya ngomong, kenapa ngomong sekarang ya? Ya jadi ketika saya kembali ke Ursula, biasanya saya mendapatkan macam-macam baju yang baru. Waktu itu tidak, semuanya hanya yang sudah bolong-bolong ya dijitet-jitet itu, jadi harus kembali lagi. Dan saya sudah merasakan, aduh nanti kalau pesta perpisahan bajunya itu lagi, tidak ada yang baru. Memang itu sebagai konsekuensi, lalu konsekuensi itu berat bagi saya. Karena saya sebetulnya, kok bisa ya orang tua begitu? Ya padahal belum tentu kan saya jadi. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Saya terima itu. Ya. Dan ketika lulus, pastornya yang membina saya mengatakan, kamu baru 17-18 tahun. Lebih baik kamu terusin saja dulu. Ya, sekolah maksudnya ya, suster? Ya, sekolah. Lalu mau apa? Lalu saya pikir apa ya yang saya harus lakukan? Kan gak bisa waktu itu jadi dokter dan jadi suster, gak bisa. Jadi saya mau jadi seorang yang bisa mendidik ke orang lain. Nah itu kimia adalah saya punya favorit. Jadi saya ambil kimia. Di ITB? ITB. Tapi ketika sampai di ITB dengan ayah saya, ya dia ikut bantu. Orangnya mengatakan, apa yang kamu cari tidak ada. Saya mencari kimia sebagai mayor, minornya matematika dengan fisika. Tidak ada, dia mengatakan. Ada di sini kimia, tapi biologi dengan matematika itu farmasi adanya. Ya jadi saya masuk farmasi. Nah masuk farmasi, ya saya di situ. Nah ayah saya tentu senang juga karena nggak jadi masuk biara, nggak jadi suster ya. Ya jadi
dia senang. Saya ada di Bandung. Saya juga aktif sekali sampai main tonel segala itu untuk cari uang. Ya, karena saya senang macam-macam. Nah, sesudahnya saya berkenalan dengan seorang, ya, banyak yang mulai melihat, memang mulai berkenalan, tapi dia itu memang jadi mahasiswa abadi, sudah 10 tahun di ITB tetapi belum lulus. Lalu saya mengatakan, ya saya tidak mau dengan kamu begitu aja. Kalau kamu mau ya kamu lulus, saya juga lulus gitu loh. Nah sekarang coba kamu lulus, saya nanti S1, yaitu bachelor. Jadi saya mengatakan coba bisa enggak dalam 2,5 tahun selesai atau tidak. Nah itu, jadi itu membuat dia juga bisa, saya juga bisa. Jadi saya dalam 2,5 tahun sudah selesai. Gitu. Wow, 2,5 tahun? Iya. Di ITB? ITB. Wow. Itu. Lalu saya doktoral. Nah, ketika doktoral itu sudah 1 tahun. Tahun yang kedua itu saya diminta CEO karena saya sangat aktif ya. Karena ada seorang dosen saya mau promosi jadi doktor dan saya menjadi CEO-nya. Ya. Saya lakukan semuanya itu. Sampai suatu saat, pengalaman hidup mengubah segalanya. Pada saat yang sama, ada di ITB pemeriksaan paru-paru. Gratis. Tapi saya nggak bisa pergi kan, baru keesokan harinya pergi. Karena itu ada upacara itu. Nah, sesudahnya saya pergi, saya ternyata di bagian atas kiri itu ada lubang TBC. Lalu saya harus pergi ke dokter. Dan oleh dokter mengatakan ya harus istirahat. Sebagai orang yang sangat aktif, perempuan yang sangat senang berorganisasi, mendengar vonis dokter bahwa Suster Francisco ada TBC, gimana waktu itu? Ya sudah, harus istirahat. Dan itu saya di kos kan. Jadi saya di kos, saya diletakkan di garasi supaya tidak bercampur dengan yang lain. Nah, sudah tiap bulan ya diinjeksi, di macam-macam, pakai obat, tidak baik-baik, sama saja. Lalu dokternya mengatakan, karena dokternya itu juga sangat kreatif, dia mulai mengoperasi paru-paru. Dan itu saya adalah pasien yang pertama yang dilakukan oleh dia. Nah, ketika dilakukan itu, ya jadi semuanya itu sudah 4 tahun saya berhubungan dengan lelaki ini. Dan memang semuanya udah disetujui, sudah ya dapat dikatakan sudah tinggal pelaksanaan perkawinan dan sebagainya. Tapi ketika saya dioperasi itu, entah bagaimana, saya masih ingat hari Rabu dioperasi semua beres. Kamis semua beres. Jumat itu jam 8 saya krisis. Tapi krisis itu bisa saya lalui. Jam 10 krisis lagi, bisa saya lalui lagi. Yang ketiga itu kurang lebih jam 3-an gitu. Itu dokternya mengatakan sudah saya tidak tahu harus bagaimana. Angkat tangan. Lalu kata kalau susternya yang ada di Boromeus katakan ya sudah kamu diberi perminyakan. Ya saya diberi perminyakan. Umur berapa waktu itu suster? 23. 23 tahun. 100% Katolik jadi jawaban untuk dirinya. Melayani Tuhan sepenuh hati. Bukan karena patah hati. Saya masih sesudah operasi 6 bulan harus istirahat. Nah selama 6 bulan istirahat, saya merayakan ulang tahun saya 24. Itu kata pacar saya itu yang datang mengatakan, ini saya harus bilang sesuatu kepada kamu. Ya apa, bilang aja. Ibu saya tidak menghendaki punya menantu yang TBC. Ya sudah saya mengatakan, kamu pilih siapa? Pilih ibumu atau pilih saya? Pilih ibu saya, ya sudah. Kita berhenti saja di situ. Dan itu saya merasa Tuhan ikut bantu membereskan semuanya. Jadi bukan karena ada sesuatu yang ini, ya bagaimana kalau dia tidak mau terima ya tidak apa-apa. Nah dari situ itu Februari. Jadi
Sesudahnya itu selesai, sepertinya Tuhan membantu semua. Cepet. Saya bisa masuk Juli biara. Ursulin. Ya Ursulin, karena mereka sudah terkenal saya kan. Gitu. Nah itu, jadi saya masuk ke situ. Ya sudah, mereka kenal saya dan sebagainya. Tapi ya bukan karena broken heart, bukan apa ya. Tapi karena betul-betul ya Tuhan sendiri yang menghendaki. Apalagi waktu itu di persimpangan between life and death ya suster, bisa dibilang waktu itu waktu suster sakit paru itu sekelibat suster seperti diingatkan kembali 100% Katolik. Ya itu, ya sudah. Sehingga ketika waktu itu layaknya pemuda-pemudi yang mau melanjutkan hubungan, meskipun waktu itu seorang pria mengatakan saya tidak bisa lagi berhubungan dengan Anda, ibu saya tidak mau perempuan TBC. Justru suster melihat itu sebagai jalan untuk menjadi 100% Katolik. Ya. Menjadi seorang biarawati Ursulin. Ya itu. Jadi 100% untuk Tuhan. Sudah. Jadi saya masuk. Dan sampai sekarang itu tahun 58. Ya saya tidak pernah, dari 58 sampai sekarang tidak ada apa-apa. Wow. Gak apa-apa. Semuanya bagus. Jadi ya itulah Tuhan yang bekerja. Ya. Hidup Suster Francisco untuk pendidikan, agar siswi jadi manusia yang utuh. Lalu memang mengapa saya mengambil Ursulin, karena ya saya pikir itu di situ ada segi pendidikan dan di situ saya bisa berkembang. Ya. Dan ini saya memang berkembang di situ. Bagaimana suster melihat pendidikan itu mengubah anak perempuan terutama suster ya, dan itu. Banyak anak lainnya? Ya itu karena saya memberikan apa yang saya pikir, saya alami sendiri, itu yang penting. Yang penting adalah menjadi pribadi yang betul-betul bisa berguna bagi orang lain. Itulah. Jadi berguna bagi orang lain dan jadi memang harus utuh ya, holistik. Harus cerdas dan harus berani melayani. Kalau manusianya utuh, jadi budinya, hatinya, kehendaknya betul-betul terarah, ya kan? Lalu dia berkembang sungguh, itu bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain kan. Kita diciptakan bukan untuk kita diri sendiri. Kita dapat banyak, itu bukan untuk diri kita sendiri, untuk justru orang lain. Itu pelayanan, itu serviam.